Kisah legenda Ken Arok. Cerita Ken Arok bersumber dari kitab Pararaton. Kitab ini ditemukan di Bali pada tahun 1891. Ken Arok lahir pada tahun 1182, sebagai putra bangsawan dari Campara yang menikah dengan seorang wanita desa Pangkur, Jiwut, Nglegok, Blitar, bernama Ken Endok. Beliau telah meninggal dunia saat Ken Arok masih dalam kandungan. Ken Angrok biasa disebut Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa atau Sri Girinata Putra. Ken Arok dilahirkan di daerah dekat Tumapel, Singasari, yang saat ini adalah Malang pada abad ke-13. Bayi Ken Arok ditelantarkan di sebuah makam, hingga akhirnya diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok yang tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan dan istri mudanya yang bernama Tirtaja. 4. Istri muda Bango Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawuk, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kenengkung dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti. Kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, sekarang Senggreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Pada waktu itu, Tumapel merupakan daerah kekuasaan bawah kerajaan Kadiri. Penguasa Tumapel adalah Tunggul Ametung, yang memiliki istri bernama Ken Dedes. Kondisi politik Kadiri waktu itu juga sedang kacau. Kertajaya dikenal sebagai raja yang kejam, bahkan meminta rakyat untuk menyembahnya. Hal ini ditentang oleh para Brahmana. Ken Angrok dikisahkan berpenampilan menarik dan mampu menarik cinta orang, namun ia sangat pemalu. Salah satu sifat yang menonjol dari Ken Arok adalah memiliki keberanian kepada pelaku kejahatan. Suatu hari seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe menemuinya dan mengatakan bahwa ia adalah penjelmaan Wisnu, katanya demikian. Karena sang Brahmana mengetahui bahwa Ken Angrok adalah seorang laki-laki yang berkemauan besar dan pikiran yang kuat. Brahmana kemudian mencari cara agar Ken Angrok bisa dekat dengan adipati di sana, Sang Tunggul Ametung. Loh Gawe kemudian membawa Ken Arok ke Kadipaten Tumapel, sekarang Singosari, Malang, yaitu salah satu daerah bawahan kerajaan Kadiri, yang saat itu dipimpin oleh seorang aku, setara camat zaman sekarang, bernama Tunggul Ametung. 4. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian menjadi prajurit yang mengabdi kepada Tunggul Ametung di Tumapel. Ken Arok sangat menginginkan menjadi raja dan memperistri Ken Dedes. Akhirnya Ken Arok memesan sebuah keris pada Empu Gandring untuk membunuh Tunggul Ametung yang dikenal sangat sakti. Empu Gandring menolak menyelesaikan pembuatan keris tersebut, hingga Ken Dedes yang waktu itu mengandung, melahirkan putranya. Ken Arok tidak mau tahu, hingga pada suatu saat ketika mengetahui pembuatan keris belum juga selesai, Ken Arok menusuk Empu Gandring dengan keris yang belum jadi hingga tewas. Dalam sekaratnya, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok sendiri dan keturunannya. Sekembalinya di Tumapel, Ken Arok merencanakan strategi selanjutnya. Ken Arok memanfaatkan Kebo Ijo, seorang figur yang suka pamer dan menyombongkan diri. Ken Arok meminjamkan keris buatan Empu Gandring kepada Kebo Ijo, yang tentu saja kemudian dipamerkan ke setiap orang keris Empu Gandring itu sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui. Malam berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari tangan Kebo Ijo yang sedang mabuk arak. Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh majikannya itu di atas ranjang. Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, tetapi ia pun mendukung rencana pembunuhan itu, karena Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Pada suatu saat, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, dan rakyat Tumapel menyalahkan Kebo Ijo. Keesokan harinya, Kebo Ijo dihukum mati karena keris Empu Gandring yang dianggap miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung mati, Ken Arok lalu mengangkat dirinya sebagai aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes.
Tidak seorang pun yang berani menentang keputusan itu. Ken Dedes sendiri saat itu sedang mengandung anak tunggul Ametung 5, bernama Anusapati, disebut juga Panji Anengah. Dalam langkahnya untuk melakukan kudeta terhadap Tunggul Ametung, Ken Arok mendapat dukungan dari para pendeta Hindu Wisnu yang menganggap Ken Arok dapat mengembalikan kejayaan Hindu Wisnu. Berdirinya Kerajaan Singhasari. Ken Arok kemudian menjadi pengganti Tunggul Ametung dengan dukungan rakyat Tumapel. Ken Dedes pun menjadi istri Ken Arok. Ia dimahkotai dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Tak lama kemudian, Ken Dedes melahirkan putranya hasil perkawinannya dengan Tunggul Ametung, yang diberi nama Anusapati. Sementara itu, hasil perkawinan Ken Arok dan Ken Dedes membuahkan anak bernama Mahesa Wong Ateleng, Panji Saprang, Agnibhaya dan Dewi Rimbu. Dari selir bernama Ken Umang, Ken Arok memiliki anak bernama Tohjaya, Panji Sudhatu, Panji Wergola dan Dewi Rambi. Langkah selanjutnya adalah penyerbuan ke pusat kerajaan Kadiri. Ken Arok memanfaatkan situasi politik yang kurang kondusif waktu itu, dan beraliansi dengan para Brahmana karena tidak setuju pada kehendak Sri Kertajaya yang ingin mendewakan diri dan disembah selayaknya para dewa. Raja Kertajaya yang juga dikenal dengan nama Prabu Dandang Gendis, akhirnya dapat dikalahkan pada tahun 1222 dalam Perang Ganter, dan sejak itu tamatlah riwayat Kerajaan Kadiri, kerajaan yang didirikan oleh Airlangga. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan yang dikenal dengan nama Singhasari. Ia sendiri bergelar Sri Ranggah Rajasa Bhatara Amurwabhumi, dan memerintah hanya dalam kurun waktu 5 tahun, 1222–1227. Ketika Anusapati telah cukup dewasa, ia mengetahui bahwa pembunuh ayahnya, Tunggul Ametung, adalah Ken Arok. Melalui tangan seorang bernama Pengalasan dari Desa Batil, Anusapati memerintahkan pembunuhan terhadap Ken Arok. Akhirnya pada tahun 1227 ia membunuh Ken Arok, dan kemudian Anusapati membunuh Pengalasan tersebut sebagai tindakan untuk menutup mulut. Sang Anusapati kemudian menjadi suksesor kerajaan Singhasari. Ken Arok dicandikan di Kagenengan. Candi ini merupakan candi tertua di antara 27 candi keluarga Wangsa Rajasa, wangsa yang didirikan oleh Ken Arok yang menjadi cikal bakal raja-raja di tanah Jawa. Anusapati. Anusapati adalah raja kedua Singhasari, 1247–1248. Ia adalah anak dari perkawinan Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Sewaktu dalam kandungan, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan kemudian memperistri Ken Dedes. Ken Arok kemudian menjadi raja pertama Singhasari. Ketika Anusapati cukup dewasa dan mengetahui bahwa pembunuh ayahnya adalah Ken Arok, pada tahun 1227 Anusapati membunuh Ken Arok, dan kemudian menjadi raja kedua Singhasari. Anusapati memerintah Singhasari selama 20 tahun. Tohjaya, putra Ken Arok dari selir bernama Ken Umang kemudian menuntut balas kematian ayahnya. Tohjaya kemudian membunuh Anusapati pada tahun 1248, dan menjadi Raja Singhasari. Menurut para raton dan negara Kertagama, Anusapati selanjutnya didharmakan di Candi Kidal sebagai Siwa. Tohjaya. Tohjaya adalah raja ketiga Singhasari, 1248. Tohjaya adalah anak Ken Arok dari selir bernama Ken Umang. Tohjaya menjadi suksesor Singhasari setelah membunuh Raja Anusapati, anak Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Pembunuhan tersebut adalah balas dendam karena Anusapati adalah pembunuh Ken Arok, ayah Tohjaya. Tohjaya mendapat banyak tentangan, karena ia hanyalah anak seorang selir yang tidak berhak menduduki singgasana Singhasari. Tohjaya hanya memerintah kurang dari setahun, karena tewas dalam sebuah pemberontakan, yang menentang dirinya menjadi raja. Sebagai penggantinya adalah Wisnuwardhana, Ranggawuni, putra Anusapati. D. Wisnuwardhana. Wisnuwardhana, atau Ranggawuni, adalah raja keempat Singhasari, 1248–1268. Wisnuwardhana adalah putra Raja Anusapati. Wisnuwardhana menjadi raja setelah adanya pemberontakan di Singhasari yang menentang Tohjaya sebagai raja, dan Tohjaya tewas dalam pemberontakan tersebut. Pada masa kekuasaannya,
Perseteruan antar keluarga dalam dinasti Rajasa berakhir dengan rekonsiliasi. Wisnuwardhana menikah dengan putri keturunan eks-kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri tamat riwayatnya setelah dihancurkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari. Wisnuwardhana memerintah bersama sepupunya, Mahesa Cempaka. Mahisa Cempaka adalah cucu Ken Arok. Wisnuwardhana memiliki menantu bernama Jayakatwang. Pada tahun 1254, Wisnuwardhana turun tahta dan digantikan oleh putranya, Kertanagara. Wisnuwardhana meninggal pada tahun 1268. Kertanagara. Kertanagara adalah raja terakhir Singhasari, 1268-1292. Kertanagara adalah putra Wisnuwardhana, Ranggawuni. Pergantian kekuasaan dari Wisnuwardhana ke Kertanagara merupakan perpindahan kekuasaan secara damai di Singhasari. Kertanagara merupakan sosok yang dipandang sebagai penguasa Jawa pertama kali yang ingin menyatukan Nusantara. Masa pemerintahan Raja Kertanagara dikenal sebagai masa kejayaan Singhasari. Salah satu politik luar negerinya yang terkenal adalah Ekspedisi Pamalayu, yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh dan persahabatan antara Singhasari dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera dan memperkuat pengaruhnya di Selat Malaka yang merupakan jalur ekonomi dan politik penting. Pada tahun 1275, Kertanagara mengirim utusan ke Melayu. Raja Kertanagara mengirimkan Arca Amoghapasa sebagai tanda dijalinkannya hubungan diplomatik 1286. Pada tahun 1284, Kertanagara mengadakan ekspedisi ke Bali, dan sejak itu Bali menjadi wilayah kerajaan Singhasari. Kertanagara dan Mongol. Kebijakan luar negeri Kertanagara yang ekspansionis merupakan ancaman bagi Kubilai Han, penguasa Mongol yang waktu itu juga berambisi menguasai Asia. Pada tahun 1289, Kubilai Han, Kekaisaran Mongol, mengirim utusan ke Singhasari, bernama Mengki, untuk meminta kepada Kertanagara agar mengakui kekuasaan Mongol, namun ditolak dan dipermalukan oleh Kertanagara. Kertanagara dan agama. Dalam bidang agama, Kertanagara memperkenalkan penyatuan Shiva Buddha yang dikenal sebagai aliran Tantrayana. Aliran ini sangat unik karena disebutkan bahwa dalam melakukan ibadahnya dengan cara berpesta pora, mabuk-mabukan bahkan menikmati kesenangan dunia lainnya. Untuk itu, Raja Kertanagara diabadikan dalam sebuah patung bernama patung Joko Dolok. Pemberontakan di era Kertanagara. Pada masa kekuasaannya, Kertanagara memindah tugaskan dua tokoh penting Singhasari pada masa Raja Wisnuwardhana, Mpu Raganata, mantan Mahapatih, dan Arya Wiraraja, mantan penasihat keamanan. Mpu Raganata dipandang terlalu vokal, karena mengkritisi kebijakan Kertanagara yang lebih mengutamakan ekspedisi luar negerinya dibanding stabilitas politik dalam negeri. Menurut salah satu catatan sejarah Kidung Panji Wijayakrama, salah satu penyebab pemberontakan yang terjadi di Singhasari dipicu oleh ketidaksenangan Arya Wiraraja yang dipindah tugaskan sebagai gubernur di Sumenep, Madura. Pemberontakan lain juga dilakukan oleh Jayakatwang, yakni menantu Wisnuwardhana. Jayakatwang kurang suka dengan peralihan kekuasaan ke Kertanagara, karena ia mengklaim sebagai keturunan langsung Raja Raka kuno Kadiri, serta ingin melakukan balas dendam terhadap Singhasari yang telah menghancurkan Kadiri. Kekuatan Singhasari yang terfokus pada persiapan pasukan untuk mengantisipasi balasan Mongol, membuat lengah pertahanan dalam negeri. Akibatnya kesempatan ini digunakan oleh Jayakatwang memberontak terhadap Singhasari. Kertanagara akhirnya meninggal dalam pemberontakan tersebut, 1292.